suatu negara yang tidak menganut agama atau mempunyai agama itu sebenarnya nggak apa-apa banget gitu. Jadi 19,0 Caps FM Radio kesayangan anak Capkau. Hai hai hai. Halo Sobat Captins, gimana nih kabarnya pada minggu kali ini? Gua harap kalian masih baik-baik aja ya. Nah, balik lagi nih sama kita bertiga. Gua, Abel, dan Mary yang bakal nemenin kalian dalam beberapa waktu ke depan. Nah, karena di minggu kemarin Abel udah ngomong kalau misalkan hari ini akan ada episode spesial. Nah, kalau boleh tahu nih Bel, episode spesial itu apa sih Bel? Boleh dong, tolong dijelasin. Boleh banget dong pastinya. Jadi kali ini tuh episode spesial ya guys, karena hari ini kita ngundang empat-empatnya nih, 4 perwakilan agama dari agama Katolik, Buddha, Kristen, dan Islam yang pastinya kalian bakal terkejut banget nih sama kita semua. Karena kemarin-kemarin kan kita cuma kayak ngundang satu-satu doang, karena hari ini 4-4-nya langsung ada di sini nih guys. Makanya stay tune sampai akhir ya. Nah, ya udah deh, kalau kayak gitu tanpa berlama-lama langsung aja kali ya kita panggil keagamaan tersebut. Halo guys semuanya. Halo. Nah, udah pada datang nih semua ke agamaannya. Nah, gue jelasin dulu ya guys ya. Jadi buat kalian yang nggak ngikutin kita dari awal, gue bakal jelasin lagi nggak apa-apa. Jadi ini akan ada keempat perwakilan keagamaan yang mengikuti kita pada episode podcast kali ini. Ada Anastasia dari agama Katolik, ada Nikita juga dari agama Islam, ada Tio dari agama Buddha, dan ada Jeff dari agama Kristen. Nah, sebelum kita lanjut kepada podcast kita pada siang hari ini, gue pengen tanya dulu nih keadaan kalian. Gimana sih keadaan kalian pada seminggu belakangan ini? Kalau dari lu gimana, Nas? kalau dari gue sih seminggu ini aman sih, gue baik-baik aja. Aman ya, nggak ada apa-apa. Oke, kalau dari Jeff gimana nih seminggu ini? Apakah lagi ada kesibukan, kendala segala macam kayak gitu? Kalau sibuk sih ada ya dikit, cuman kayak ya udah gitu jalanin aja. Gitu. Buset, jalanin aja. Oke. Kalau dari Tio sendiri gimana nih? Gue sih seminggu ini baik-baik aja kok. Baik-baik aja ya. Oke. Kalau dari Nikita gimana? Iya, seminggu ini baik-baik aja sih, alhamdulillah. Oke, karena semua ada pada baik-baik aja, hari ini gue mau nanya nih sama Ko Jason. Gimana nih? Gue agak tegang sih jujur. Hari ini kita mau bahas apa nih kok? Karena vibes-nya beda gitu loh dari kemarin-kemarin. Nah, sebenarnya sih kurang lebih kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan sama kayak episode kemarin. Tapi pertanyaan ini tuh udah kita upgrade menjadi pertanyaan yang the next level gitu loh. Nah, terus juga akan ada nih studi kasus yang akan kita bahas bareng-bareng kayak gitu. Kalian udah gak sabar banget kan pastinya? Ya kalau dari gue sih nggak sabar banget ya, maksudnya kayak tegang aja gitu. Ya udahlah, daripada kebanyakan ngomong gitu ya, yang lain juga udah pasti nungguin banget nih. Jadi langsung aja nih, boleh Ko Jason ke pertanyaan pertama. Oke, langsung aja nih gue bacain ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama, gue pengen nanya pendapat kalian nih. Menurut kalian nih, apakah suatu negara itu perlu mempunyai agama? Dan gue pengen juga nanya pendapat kalian mengenai orang yang tidak mengenal suatu agama. Kalau misalnya dari Anas dulu deh, gimana? Oke, gue jawab ya. Kalau menurut diri gue sendiri, suatu negara yang tidak menganut agama atau mempunyai agama itu sebenarnya nggak apa-apa banget gitu. Jadi karena dari negara itu sendiri kan negara ada karena ada rakyatnya, dan rakyatnya itu memiliki hak untuk bisa memilih apa yang mereka inginkan gitu. Jadi menurut gue fine aja kalau misalkan suatu negara tidak memiliki agama atau tidak menganut agama yang spesifik. Oke, kalau kayak itu dari Anas ya. Kalau dari Tio nih, gue penasaran banget dari Tio. Gimana Tio? Menurut gue sih kagak ya, karena agama itu kebebasan. Apalagi dalam agama gue itu Buddha itu nggak dipaksa harus masuk ke agamanya. Itu buat yang pertanyaan keduanya itu menurut gue sih nggak masalah. Karena semua orang itu punya pandangan yang berbeda tentang konsep ketuhanan itu sendiri. Oke, semua orang berarti harus bebas ya. Oke deh, kalau dari Jeff nih, gimana dari Jeff? Kalau dari gue sendiri ya, agama itu sebenarnya bebas dan setiap manusia itu punya hak masing-masing dong. Jadi kalau dari gue sendiri, lu mempunyai atau enggak pun itu ya udah terserah gitu. Kan itu jalan lu sendiri ya. Jadi orang lain atau kita pun juga nggak bisa saling memaksa gitu. Gitu sih. Oke. Kalau dari Nikita nih gimana dari Nikita? Mungkin perlu ya untuk
kita pegangan hidup gitu. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang memilih untuk nggak mempunyai agama, ya menurut gue terserah mereka sih, karena juga mereka kan punya hak untuk memilih ya. Kita sebagai orang yang beragama ya menyebarluaskan aja agama yang kita anut tanpa memaksa orang lain menganut apa yang kita anut. Jadi kalau misalkan mereka nggak memilih untuk nggak mempunyai agama, menurut gue ya nggak apa-apa sih gitu. Dari yang udah gue dengar nih, dari yang bisa gue simpulin juga, berarti dari masing-masing setiap perwakilan agama tuh beranggapan bahwa sebenarnya nggak apa-apa negara itu nggak punya agama dan itu jadi hak masing-masing gitu loh. Jadi kalau menurut Nikita tadi kan kayak kita cuma nyebarluasin agama kita aja, maksudnya itu juga buat pegangan hidup kan, maksudnya juga tapi nggak memaksa gitu. Dari inti semua yang bisa disimpulin berarti mereka beranggapan bahwa nggak apa-apa kalau misalnya suatu agama tuh nggak memiliki agama, suatu negara tidak memiliki agama gitu. Oke, bisa kalian dengar ya, keren banget kan jawaban dari mereka. Nah, kalau gitu langsung kita lanjut aja nih guys ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua itu gue pengen nanya nih guys, tanggapan kalian mengenai suatu negara yang tidak maju akibat agama. Nah, gue pengen nanya dulu dari Nikita. Dari Nikita kira-kira gimana? Untuk negara tersebut nggak maju kan faktornya kan banyak yang nggak cuma agama gitu. Contohnya negara Arab Saudi yang negara maju gitu kan, mayoritasnya Islam. Di Indonesia kan bukan negara yang nggak maju ya, tapi negara yang belum maju alias negara yang masih berkembang, dan di sini juga masih ya untuk menjadi negara maju gitu kan. Untuk faktor negara nggak maju kan banyak gitu, nggak cuma dari agama, bisa dari ekonomi gitu, atau teknologi atau pemikiran masyarakatnya gitu sih. Oke, kalau misalnya dari Jeff gimana? Gua setuju banget apa yang kita ngomong ya, karena kemajuan suatu negara itu nggak hanya dari satu aspek doang. Pastinya itu yang namanya negara kan artinya itu luas ya, itu pasti mengandung beberapa aspek juga gitu. Dan juga kalau kita omongin mengenai kemajuan negara, itu nggak mungkin banget kayak misalkan tentang agamanya doang atau tentang apanya doang. Itu menurut gue lebih ke arah mindset orang-orangnya gimana. Kalau misalnya emang mindsetnya maju, pasti itu bisa membawa perubahan untuk negara. Tapi kalau misalnya emang mindsetnya itu masih kayak ketinggalan, ya itu udah beda cerita sih menurut gue. Oke. Kalau misalnya dari Tio sendiri gimana? Kalau menurut gue sih sebenarnya agama tuh nggak ada sangkut pautnya sama ekonomi atau kemajuan bangsa ya, tapi masih bisa kayak nimbulin konflik gitu. Bahkan kayak negara maju itu pun banyak kan warganya tuh mayoritasnya ateis, kayak China, Jepang, sama Belanda gitu. Oke. Kalau misalnya dari Anas nih, gimana Nas? Gue setuju banget sama mereka bertiga sih, karena definisi dari maju itu kan luas banget ya, bisa dari teknologi, ekonomi, pengetahuan dan lain-lain gitu. Dan yang membuat suatu negara bisa maju itu ya masyarakatnya sendiri, orang-orang yang ada dalam negara tersebut gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama agama sama sekali gitu. Jadi kalau misalkan dibilang suatu agama bisa membuat suatu negara tidak maju tuh gue nggak setuju banget sih. Nah, jadi nih yang bisa gue simpulin ya dari mereka bertiga, berarti mereka nih nggak setuju. Maksudnya kayak kan banyak nih faktor dari negara yang nggak maju tuh, bisa aja karena ekonominya atau karena apalah, kita nggak tahu. Tapi nggak cuman gara-gara agama doang. Jadi kayak negara tuh bisa maju, tapi itu tergantung pikiran masyarakatnya lagi. Kembali lagi ke masyarakatnya, bukan jangan disangkut pautin kayak agama terus gitu loh. Kayak gitu yang bisa gue simpulin. Oke, dari gue segitu dulu sih. Maksudnya dari gue simpulin, semoga kalian bisa mengerti ya guys garis besarnya. Nah, boleh nih Mary ke pertanyaan selanjutnya atau mau nambahin lagi boleh banget. Oke, ini gue langsung lanjutin aja kali ya Bel untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan nomor 3, pendapat kalian masing-masing mengenai mengapa agama itu dapat menjadi salah satu pemicu dalam timbulnya konflik. Mungkin dari Kojoh nih, boleh duluan jawab. Tadi dibilangnya agama itu sebagai pemicu konflik ya, benar kan? Kalau menurut gua sebenarnya agama itu bukan pemicu, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing, kayak ke personality masing-masing. Karena kalau dari gua sendiri, gak ada agama itu yang mengajarkan kayak misalkan hal yang negatif. Justru kebalikannya, agama itu mengajarkan kita hal yang positif, ya kan? Dan juga dengan agama ya seharusnya, kalau misalnya memang kita paham dengan agama kita masing-masing, agama itu sebetulnya mengajarkan itu kebaikan. Gak ada agama yang kayak istilah itu yang memicu perperangan atau memicu permasalahan sih, menurut gua nggak ada ya. Jadi selama kita bisa
mendalami dengan baik, pasti kita bisa mengerti dengan baik sih apa maksud dari kita menganut agama itu, gitu sih. Oke, itu dari pendapat Ko Jeff. Mungkin dari Nikita boleh nih kasih pendapatnya. Gue setuju banget sih sama Ko Jeff, dan mungkin ya karena perbanyaknya perbedaan gitu bisa timbul konflik, tapi kan kita tuh harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi ya, karena kan agama tuh dapat menjadi pemicu ancaman gitu, menjadi disintegrasi ya kalau misalnya kita nggak punya toleransi yang tinggi gitu. Oke, itu ya guys pendapat dari Nikita. Oke, selanjutnya mungkin pendapat dari Cianas nih, boleh nih. Oke, jujur gue setuju banget sama Nikita juga ya. Karena kalau misalkan dari yang bisa gue jelaskan, agama itu merupakan berasal dari penciptanya, dan pencipta itu merupakan sosok yang sempurna gitu loh. Jadi nggak mungkin dari sosok yang sempurna itu menciptakan sesuatu yang tidak sempurna gitu kan. Karena menurut gue konflik ada suatu ketidaksempurnaan dan tidak diajarkan oleh agama manapun dan tidak diperbolehkan oleh agama manapun. Jadi menurut gue agama gak bisa disangkut pautkan untuk menjadi pemicu dari adanya konflik sih. Itu balik lagi ke ego dari manusianya masing-masing. Cuman ya kalau kita sebagai manusia, kita harusnya juga manusia yang beragama ya, terutama kita harusnya bisa memilah yang mana yang baik dan mana yang benar sesuai dengan ajaran dari agama kita masing-masing. Oke, sekarang pendapat dari Tio gimana nih? Oke, kalau dari gue sih bisa ya. Misalnya tuh kayak misalnya ada pemeluk agama tuh dia menganggap ajaran agamanya lebih tinggi daripada agama lain. Itu dia jadi melebih-lebihkan agama dia dan menghina agama lain, dan menganut agama lain tuh nggak terima. Jadi terjadilah konflik. Gitu sih dari gue. Oke, kalau misalnya yang gue simpulin ini, gue pertama kan tadi Mary bertanya ke Jeff dulu. Jeff menyimpulkan kalau misalnya kayak agama itu bukan hal pemicu, melainkan pribadi. Itu gue menurut gue sih setuju banget gitu loh. Apalagi agama itu yang kita tahu adalah bukan hal yang negatif ya, itu tapi hal yang positif gitu. Dan apalagi kita tahu konflik itu yang tadi Anas bilang, konflik itu bukan hal yang sempurna. Konflik itu sebenarnya harus kita hindari, bukan kita ciptakan. Balik lagi ke ego manusia, mana yang baik, mana yang benar gitu. Dan gue juga setuju sih sama perkataan kita yang agama itu kita tuh harus punya rasa toleransi satu sama lain. Kalau enggak, gimana caranya kita mau menghormati agama satu sama lain gitu loh. Yang tadi Tio bilang juga bakal terjadi konflik, bakal ibaratnya kalau kita tidak menghormati agama orang lain bakal terjadi konflik, dan juga ibaratnya bakal perang, bakal ada masalah dan sebagainya. Itu sih dari gue. Nah, itu ya yang dari simpulan Ko Jason kan udah kelihatan nih dari pendapat Ko Jeff, Nikita, Cianas, dan Tio. Nah, untuk sekarang gue langsung lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pendapat kalian nih, apakah agama itu ada nggak sih katanya dengan budaya? Oke, mungkin dari Nikita boleh nih duluan untuk menjawab. Mungkin berhubungan ya, karena kalau di Islam itu ada yang namanya upacara tabut, itu tuh untuk mengenang cucunya Nabi Muhammad atau Imam Hussein. Dan kalau misalnya kalian tahu ya, habis sholat Id itu kita tuh salam-salaman gitu, itu namanya halal bihalal, itu termasuk budaya. Oke, itu dari Nikita nih. Oke, sekarang Tio nih, gimana pendapat kamu? Kalau gue sih tentu ya, karena agama itu nyebarin ajarannya itu salah satunya lewat budaya, dan juga budaya itu membutuhkan agama untuk melestari. Oke, Ko Jeff boleh langsung memberikan pendapat? Kalau dari gue sendiri ya, kalau ditanya mengenai agama sama budaya itu ada ikatan sama atau enggak, kalau menurut gue sendiri sebenarnya ada, tapi enggak juga gitu. Karena kalau misalkan agama itu tadinya yang kata Nikita sama Tio benar ya, pasti dalam penyebaran itu punya kayak ciri khas sendiri-sendiri gitu setiap agamanya. Anggapannya itu punya budaya sendiri, tapi beda lagi dengan kebudayaan yang dimaksudin dalam ras kita masing-masing gitu. Karena kalau dari gua, kalau misalkan mengenai ras masing-masing itu pastinya gak berhubungan dengan agama gitu sih dari gua. Oke, langsung lanjut ke Cianas. Kalau gue setuju sama pendapat Tio, yaitu agama membutuhkan budaya juga untuk saling membantu menyebarkan ya agama melewati budaya gitu. Dan makanya kalau dari jawaban gue itu agama dengan budaya itu bisa berjalan seimbang gitu. Karena mereka saling membutuhkan satu sama lain, agama membutuhkan budaya dan budaya membutuhkan agama.
kenapa sih mereka bisa berjalan beriringan gitu loh. Karena menurut gua agama itu udah lama ya, udah diketahui dari lama banget, dan budaya juga diturunkan secara turun-temurun mulai dari tetua-tetua yang ada di Indonesia maupun di negara manapun gitu loh. Jadi makanya karena ikatan yang sudah lama ada gitu, jadinya mereka bisa dapat berjalan secara beriringan, saling membantu gitu sih. Oke, kalau misalnya gue coba simpulin ya dari jawaban mereka berempat ya, gue pengen look down dulu sih ke ke 3 statement yang mereka bilang. Itu gue setuju banget sama Nikita bilang agama itu berhubungan karena ada suatu tradisi di agamanya. Dan gue juga setuju nih kata Tio yang bilang agama itu budaya untuk melestarikan. Terus juga gue juga setuju perkataan Anas tuh bilang kalau misalnya agama itu pun udah lama, budaya itu juga pasti merupakan suatu ikatan turun-temurun yang diturunkan gitu dari kebiasaan satu orang yang dilihat orang lain kalau itu merupakan hal bagus, makanya diturunkan. Tapi gue di sini pengen ngelihat breakdown Jeff, di mana Jeff bilang itu kalau misalnya kita kalau misalnya beda ras masing-masing pasti kita mempunyai budaya dan tradisi yang berbeda, jadi nggak bisa dicap sama gitu. Dan makanya mungkin itu alasan dia bilang kalau misalnya agama itu dan budaya itu berhubungan, tapi enggak juga. Dari gue kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya boleh nih kalau Jasmine untuk langsung memberikan pertanyaan. Oke, kalau gitu langsung aja nih gue bacain. Nah, gue pengen nanya nih pendapat kalian mengenai penistaan agama. Kira-kira gue pengen dari Anas dulu, gimana? Oke, kalau menurut gue, pertama gue mau bahas dari pendapat gue pribadi. Penistaan agama itu, dari kata penistaan agama aja kita dengar di masyarakat itu udah tidak baik, udah merupakan bisa memikirkan kayak pengaruh penistaan agama nih pasti jelek gitu kan. Dan ya iya sama dengan pendapat gue sendiri, menurut gue penistaan agama juga itu tidak harusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan sudah seharusnya dilarang oleh agama manapun maupun peraturan manapun gitu loh. Karena kita ada namanya toleransi lah ya, kita sadar diri sendiri kalau misalkan kita punya pilihan kita masing-masing, dan kita juga mesti menghargai pilihan orang masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ada yang namanya penistaan agama itu kan menyangkut gitu loh, kalau misalkan artinya kita tidak menghargai apa yang orang lain gitu, apa yang orang lain pilih ataupun apa yang orang lain anut. Terus kalau misalkan dalam agama sama sih, nggak dibolehin juga, dan sudah seharusnya tidak dilakukan. Oke, itu dari Anas. Kalau misalnya dari Nikita gimana? Gue penasaran. Mungkin orang-orang yang menistakan agama tuh orang-orang yang kurang mempunyai rasa toleransi ya, kata Kak Anas juga tadi bilang. Dan orang-orang seperti itu tuh biasanya cuma memandang segala sesuatu cuma dari sudut pandang dia gitu. Dia nggak mau mendengarkan atau mencari tahu tentang hal tersebut. Dia cuma ya udah ini salah gitu, dan kayak gitu sih. Jadi mungkin rasa toleransi yang dia punya tuh kurang. Jadi dia berani menistakan agama yang lain. Oke, kalau misalnya dari Tio sendiri gimana? Kalau dari gue sih penistaan agama itu bukan hal yang baik ya, karena kita nggak boleh menghina agama lain. Karena sebenarnya itu semua agama itu setara, nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang lebih buruk. Dan juga penistaan agama itu bisa memicu konflik dengan agama lain. Oke, kalau misalnya dari Jeff gimana? Penistaan agama ya, terutama di negara kita sendiri. Kita pastinya tahu negara kita itu beraneka ragam ya. Dan juga yang namanya penistaan agama, siapa sih yang mau dinistakan? Dan emang kalian juga ada yang mau dinistakan? Enggak kan? Maksudnya kalau emang kita nggak mau kayak digituin sama orang lain, ya udah, maksudnya kita nggak usah gituin orang lain gitu. Dan juga yang namanya kita juga dari negara kita menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Dari situ aja kita juga harus benar-benar menerapkan apa itu toleransi, bukan cuma sekedar semboyan doang gitu loh. Dan kalau misalnya ada orang yang menistakan agama orang lain, menurut gue itu orang yang egois gitu. Oke, dari yang bisa gue simpulin ya, hampir kalian berempat nih kayak menentang akan adanya penistaan agama. Karena balik lagi, kata-kata kalian ada kata-kata toleransi, yang dimana kayak ya benar kata Kojak, kita negara Indonesia yang mempunyai suku bangsa yang berbeda-beda, itu kayak kalau disatuin ya mau ini harus toleransi gitu. Kayak benar kata Tio yang tadi dia ngomong, kita semua setara, paham nggak sih?
kayak semua agama setara dan tidak ada yang buruk, paham gak sih? Lalu gue juga ada catat kata-kata Nikita yang dimana kayak orang yang menistakan agama orang lain adalah orang yang memandang dari sudut pandang dia sendiri. Dan itu gue setuju sih, karena kayak dia tidak mau mendengarkan kanan kiri, dia hanya kayak bukan merasa sih, tapi kayak diri dia dan kumpulan itu yang benar, paham gak sih, dengan menjelekkan agama orang lain. Itu sih yang bisa gue simpulin. Oke, keren banget nih dari Mary. Ya udah deh, kalau kayak gitu kita langsung lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, gue pengen nanya nih guys, kalian tuh setuju nggak sih dengan adanya mengenai LGBT? Kalau kalian nggak tahu, LGBT itu kepanjangan singkatan dari lesbian, gay, bisex, and transgender. Gue pengen nanya di pendapat kalian. Dari mungkin dari Tio dulu deh, gimana dari Tio? Sebenarnya itu dalam pandangan agama Buddha itu seorang manusia nggak berhak menghakimi itu merendahkan sesama ya, termasuk kaum LGBT, karena manusia itu sama-sama diciptakan Tuhan dan seharusnya bisa merangkul kaum LGBT agar tidak melanggar norma dan merugikan orang lain. Dan juga LGBT itu sebenarnya itu bukan salah orangnya ya, bukan salah agamanya, tapi mungkin salah orangnya karena ada karma buruk masa lampaunya gitu. Oke. Kalau misalnya dari Anas, gimana dari Anas? Oke, kalau dari gue sendiri, menurut gue itu pilihan masing-masing ya. Kayak terserah mereka mau memiliki orientasi seksual apa ataupun memilih orientasi seksual gimana gitu. Karena ada satu yang gue jadikan pemahaman di sini kalau misalkan tentang LGBT, ada Paus Franciscus pernah bilang, if a person is gay and seeks God and has goodwill, who am I to judge gitu. Jadi kalau misalnya dari kata-kata ini sendiri, kita tuh manusia tuh juga ciptaan Tuhan. Kita semua yang ada di dunia ini juga ciptaan Tuhan, ciptaan yang maha kuasa gitu loh. Jadi kita tuh siapa gitu loh buat ngejudge gitu loh. Karena yang berhak itu kan cuma Tuhan. Kita siapa buat kayak ngerendahin mereka? Kita siapa buat kayak lo nggak pantas hidup atau gimana? Kita siapa gitu loh. Jadi ada satu lagi yang bisa gue omongin. Kalau misalkan beragama itu pilihan dan juga selalu dan memantapkan diri memiliki suatu agama atau menganut suatu agama, jalankan kewajiban yang sudah harus dijalankan gitu. Tapi kalau misalnya masalah pilihan lo kayak orientasi seksual dan lain-lain, itu merupakan pilihan lo sendiri gitu. Tapi kalau misalnya agama, menurut gua dari diri gua sendiri itu merupakan kewajiban gitu. Jadi selama lo masih ke gereja, selama lo masih ke mengikuti ajaran agama lo, terserah lo mau memilih diri lo apa di dunia ini gitu. Nanti sisanya semuanya tinggal kita serahkan ya di akhirat. Karena ya udah balik lagi, kita siapa buat ngejudge diri kita sendiri, kita siapa buat ngejudge orang lain gitu. Dari gitu gue. Oke. Kalau misalnya dari Jeff, gimana dari? Kalau dari gue sendiri sih ya, ini kalau dari pribadi gue menentang sebenarnya tentang LGBT ya kan. Gue mau menilai dari dua aspek dulu nih. Pertama dari agama. Dari agama gue sendiri, yaitu Kristen, itu pastinya nggak dibolehin ya untuk LGBT, karena Tuhan juga menciptakan Adam dan Hawa gitu ya. Dan di situ pun udah dibilang, maksudnya kita itu ya Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki itu untuk bersatu, bukan dengan kaum yang sejenis gitu anggapannya. Nah sekarang gue kalau misalkan dari sisi negara, sila pertama kita itu apa sih? Kan tentang ketuhanan yang Maha Esa kan. Nah dari situ aja kita udah tahu gitu kalau dari semua agama itu gak ada yang dibolehin ya mengenai LGBT. Dan tapi kalau dari gue sendiri itu sebenarnya kita juga gak boleh ngejudge akan apa pilihan orang, karena gimana, kita juga sebagai manusia bukan siapa-siapa, kita bukan Tuhan, kita bukan kayak orang yang dewa atau gimana ya. Jadi ya udah, itu pilihan orang, itu kayak jalan orang masing-masing, kita cukup kayak ya udah menerima aja. Tapi bukan berarti kita menormalize ya. Ya pokoknya setiap orang intinya punya hak masing-masing sih dalam memilih gitu. Baik lagi ke agama gitu sih dari gua. Oke, kalau misalnya dari Nikita nih gimana? Dari agama Islam juga kan dilarang keras ya untuk LGBT, dan bener apa kata Kak Jeff, kita nggak boleh ngejudge, kata Ciana juga kita nggak boleh ngejudge orang-orang yang dengan pilihan mereka gitu kan, karena kan itu tentang hidup mereka juga. Tapi menurut gue pribadi ya, gue kurang setuju dengan orang-orang yang berpendapat kalau ya udah nggak apa-apa mereka sama-sama cinta. Menurut gue
apa ya, nggak semua hal tentang cinta gitu. Karena kalau misalkan semua hal dinormalisasikan karena cinta, kayak hal-hal yang seharusnya nggak terjadi tuh ya terjadi karena dinormalisasikan karena cinta. Kayak misalkan bisa jadi aja ntar manusia menikahi hewan, manusia menikahi tumbuhan, atau menikahi benda mati gitu kan. Itu kan hal yang nggak boleh gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya itu pilihan mereka, cuman ya janganlah gitu, nggak membenarkan juga gitu. Oke, gue coba nyimpulin ya dari perkataan mereka berempat nih. First of all, gue suka banget sih pernyataan mereka berempat gitu. Dan gue lihat juga di sini ada dua kubu gitu, misalkan. Tapi entah kenapa, gue bisa mengerti gitu loh apa maksud dari mereka ini. Nah, gue coba imply dulu dari perkataan Tio dan Anas. Mereka ini ibaratnya, gue suka nih dengan perkataan Tio di mana dia bilang LGBT itu bukan salah agamanya. Jadi agama itu sebenarnya nggak bisa disalahkan ya. Karena itu merupakan statement dan pikiran mindset orang tersebut. Nah, tapi itu merupakan salah ya hal masa lampaunya dia gitu loh. Yang ibaratnya mengafeksi pikiran korban LGBT tersebut. Dan gue juga suka banget di mana Anas bilang kayak gini. Amas mengimply kata-kata Paus Fransiskus di mana dia bilang kayak kita tuh siapa sih? Ibaratnya kalau misalnya ada orang yang LGBT tapi dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap ke gereja, kita siapa buat ngejudge? Emang kita sendiri bisa ke gereja, bisa baik sama orang? Kita pun kalau ibaratnya ngejudge orang kayak gitu, menurut gue kita lebih rendah dari orang itu gitu loh. Dan kalau misalnya dari Jeff gitu loh. Jeff menurut gue Jeff itu mempunyai pandangan yang sangat luas dari agama, negara, dan juga dari diri dia sendiri. Kalau dari agama betul gak disetujui gitu. Dimana ibaratnya Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan untuk disatukan, tidak laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Kalau dari agama ya, kalau dari negara ya kita tahu negara Indonesia ini kan banyak agamanya, dan gue berani jamin agama itu gak akan ada yang pernah mengajarkan ibaratnya kita harus menjadi LGBT gitu. Tidak ada agama yang mengajarkan tentang LGBT gitu. LGBT itu muncul dari pikiran kita sendiri. Makanya menurut gue negara Indonesia pun tidak pernah menyetujui adanya LGBT. Kalau dari pandangan pribadi sendiri yang Jeff bilang itu ya dia bukan setuju, dia ya ibaratnya mengerti kenapa orang bisa kayak gitu. Balik lagi yang Tio ngomong, mungkin ada hal-hal di masa lalunya yang mengafeksi pikiran dia tentunya. Gue pengen menambahkan dari yang Nikita bilang, kalau misalnya kita terlalu menormalisasikan hal-hal, karena kita selalu bilang kayak ibaratnya karena cinta lah nggak apa-apa. Cinta itu juga harus wajar gitu. Kalau misalnya kita diginin terus, banyak bakal orang-orang yang pikirannya ntar makin jadi liar, makin jadi ibaratnya dia semena-mena terhadap orang sendiri. Dan gue juga setuju banget sama ini kita bilang, dimana hal-hal yang buruk bisa terjadi kalau misalnya kita kayak gini terus. Itu sih dari gue. Oke, ini gue langsung lanjut aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan nomor 7, kalian pernah gak sih berpikir kalian tuh ada di posisi dimana kalian lagi di masa yang dimana orang-orang itu udah gak percaya lagi dengan keberadaan Tuhan atau Allah, dan setiap kalian beribadah ke Tuhan atau Allah, orang-orang tersebut akan membunuh kalian. Nah, di sini kalian tuh bakal tetap beribadah atau enggak, dan alasannya itu apa sih? Oke, mungkin boleh dijawab dari Nikita. Kita kan nggak tahu ya, maksudnya apa yang terjadi gitu. Maksudnya apa yang terjadi nanti, kita bakalan beribadah atau enggak gitu. Yang pasti ya, mungkin kita bakal tetap, maksudnya mulai dari sekarang kuatin iman kita, terus taat kepada Tuhan. Karena kalau misalkan kita taat, kita imannya kuat, hal-hal kayak gitu terjadi ya kita bakal tetap beribadah kepada Tuhan karena iman kita kuat gitu. Jadi menurut gue dari sekarang ya kita kuatin iman aja sih. Jadi kalau misalkan hal-hal kayak gitu memang terjadi, ya kita udah siap gitu, kita udah maaf tuh akan tetap menjadi hamba Tuhan yang taat gitu. Oke, itu pendapat dari Nikita. Oke, untuk pendapat dari Tio gimana nih? Kalau gue sih, gue bakal tetap beribadah ya, tapi ya beribadahnya kayak di dalam hati gitu. Terus alasan gue tetap beribadah karena gue tahu itu bukan hal yang salah dan harus gue lakukan. Oke, itu dari dia. Sekarang Ci Anas nih, gimana pendapat Ci Anas sendiri?
Oke, kalau dari gue sendiri, gue sebenarnya nggak bisa munafik kalau misalnya kayak gitu. Kita sebagai manusia pasti tentu saja kayak takut gitu loh. Takut, gue takut mati, gue takut dibunuh, gue takut gimana segala macam. Tapi yang bisa gue katakan di sini adalah coba ingat-ingat lagi apa yang sudah memang Tuhan lakukan kepada kita dan teguhkan iman, benar katanya kita. Teguhin aja hati kalian, hati kita, oke, dan hati gue pribadi aja deh malah. Gue akan berusaha untuk meneguhkan hati gue sendiri gitu loh, karena benar kata Tio, kita beragama, kita beribadah itu nggak ada salah apa-apa. Kita melaksanakan kewajiban yang kita harus lakukan dan kita ya memang yang sudah kita anut ya itu gitu loh. Dan kalau misalnya mau dilihat dari Katolik ya, di sini ada yang masa Paskah, apalagi kita sekarang lagi masa Paskah, ada di mana Yesus mati untuk menebus dosa manusia gitu kan. Nah, ada dari muridnya yang sangat dibilang sangat tangan kanannya Yesus lah bisa dibilang gitu, dan dia pernah bilang gini, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Itu ada di Matius 26 ayat 35. Tapi kenyataannya pada saat Yesus ditangkap dan diadili, dia malah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan gue pengen jadikan itu sebagai pelajaran gitu. Jadi gue nggak mau jadi murid Yesus seperti itu. Gue walaupun gue menyangkal Yesus, gue akan tetap setidaknya meneguhkan hati gue gitu loh. Kayak ya udah, gue beribadah gitu. Kalaupun gue mati, ya udah itu dengan urusan gue dengan Tuhan lagi gitu loh. Dan juga ada di Matius 16 ayat 24 sampai 25, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi kalau misalnya ditanya gimana sih cara gue meneguhkan hati, ya balik lagi, Yesus berani buat menebus dosa kita dengan cara mati. Dan kedua, ya ayat barusan gitu. Balik lagi urusannya dengan Tuhan sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya lagi, gimana sih gue bakal tetap berdoa atau enggak? Pertama, teguhin iman, dan kedua, gue bakal berusaha untuk tetap melaksanakan kewajiban gue, yaitu dengan berdoa dan ya mengikuti Yesus gitu setidaknya. Oke, untuk pendapat orang terakhir yaitu Ko Jeff, boleh langsung aja nih kasih pendapatnya. Kalau dari gue sendiri ya, Itu bukan suatu hal yang salah dan gue setuju banget. Agama gue dan semua agama di dunia ini selalu ngajarin hal yang positif. Udah ada satu yang menurut gue udah salah. Event-event kita selanjutnya. Bye. Bye-bye.